Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Muhammad Hamdan, NPM 10 120 884. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Deni Uluhiyah SAG MPD. Baik, dengan materi yaitu Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Pada garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia mengenal Allah. Yang pertama, maradu syahwat, dan yang kedua, maradu syubhat. Baik, maradu syahwat, untuk yang pertama yaitu al-fiksu, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah, bergelimangan dengan kemaksiatan, serta berbuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimangan dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum wa ulaika humul fasyikin. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jahat. Namun ia tidak melaksanakan yang benar dan yang baik, melainkan itu melaksanakan yang batil dan yang jahat. Bagian B, al-kibru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang selalu ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazina yuzadiluna fi ayatillahi bighairi sultani atainakum kabura muqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran bagian C, yaitu az-zulm, kezaliman. Mengenai sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman, wa man adlamu mimma zukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Selanjutnya yaitu al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Namun, kaum munafik itu selalu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih, dan dengki, sehingga pertimbangan yang benar dan jujur menilai kebenaran dan semakin lenyap dari mereka. Selanjutnya, kasarul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, qala bara'na alana qulubihim ma kanu yaksibun.
Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Berkata Al-Baghawi, ar-rain artinya menguasai. Dikatakan minuman khamar itu telah membuat ar-rain atas akalnya. Maksudnya telah menguasai akalnya sehingga menjadi mabuk. Sehingga ayat tersebut bisa diartikan perbuatan maksiat telah menutupi dan menguasai hati mereka. Berkata Hasan al-Basri, dosa yang menumpuk atas dosa yang lain sehingga hati menjadi mati. Maka berdasarkan ayat ini jelaslah orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Hal yang kedua secara garis besar dapat menghalangi mengenal Allah yaitu meradu asyubhah. Bagian pertama, al-jahlu, kezahiran atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru. Padahal Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk memikirkan ayat-ayatnya. Selanjutnya, al-irtiyab, yaitu keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikit ilmu dan ma'rifah, yaitu pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Ketiga, al-inhiraf, yaitu penyimpangan, manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hati kerasnya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Keempat, al-ghaflah, yaitu kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan dan membuat mereka lalai atau lengah. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf atas kekurangan atau kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.